Kita akan coba praktikkan penggunaan dari function ini. Jadi seperti yang kalian lihat, di awal di fungsi main ini tuh sudah merupakan function. Jadi kalau kalian penasaran kenapa main itu harus ada func-nya kayak gini nih, nah itu merupakan function. Jadi main pun dapat kita kategorikan sebagai function. Atau karena sehari-hari kita sudah pakai yang namanya fmt.print ini, seperti ini. Atau mungkin fmt.print kayak gini, mereka berdua dan mungkin yang lain, itu juga termasuk yang namanya function. Pokoknya selagi dia ada kurung tutup dan kurung buka kayak gini, kita dapat kategorikan dia sebagai function. Lalu untuk fmt ini apa? Ntar kita bahas di bab selanjutnya. Untuk function-function yang sudah kayak gini, itu dapat kita sebut sebagai built-in function. Karena dari bawaan Go-nya udah ada. Begitu juga dengan main ini. Ini sudah merupakan suatu standar lah dari Golangnya. Namun, kita bisa buat yang namanya function kita sendiri, yang merupakan function custom, yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Contohkanlah satu use case yang sederhana. Misal, kita buat suatu aplikasi di mana ketika usernya itu awal registrasi, dia akan mendapatkan notif selamat datang. Nah, kita bisa buat suatu function khusus untuk melakukan hal seperti itu saja. Contohkanlah seperti ini. Func send welcome notification. Diikuti sama kurung kurawal seperti ini. Untuk penamaannya bebas, tapi ada constraint di bagian karakter paling awal di sini. Kita bisa pakai S gede atau pakai S kecil, dan keduanya itu berbeda. Bedanya apa ntar kita bahas di bab selanjutnya. Cuman untuk saat ini, kita stay di S gede aja. Nah, welcome ini, dia menerima satu argumen, satu input, yang bernama username, dengan tipe data string. Dan di dalam fungsinya ini ngapain? Di dalam fungsinya, kita kirimkan notif ke usernya. Hai, username. Welcome to the app. Seperti ini. Atau ada trik lain daripada kalian double plus kayak gini, kan agak annoying ya. Ada suatu function namanya printf. Jadi printf ini memungkinkan untuk kita buat suatu template, misalkan hi %s welcome to the app. Dan dia diikuti sama koma seperti ini, dilanjutkan sama username. Kita import terlebih dahulu untuk fmt-nya. Nah, seperti ini. Dan keduanya akan menghasilkan output yang serupa. Tapi untuk printf di sini, dia nggak ada bawaan new line-nya kayak di print line. Jadi kita perlu tambahkan kayak gini. \n. Ini bisa kita hapus. Karena ngirim notifikasi itu ribet, jadi kita akan coba simulasikan aja. Di sini akan ada proses tunggu. Untuk proses tunggu, kita bisa pakai kayak gini. Kita import dulu package yang namanya time. Lalu kita panggil fungsi sleep dengan input berapa lama akan kita sleep atau kita tunggu. Kalau di sini kan 1 kali time.second berarti 1 second atau 1 detik. Kalau kita ganti 2 berarti 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya. Kita akan biarkan dia jadi 1. Terus anggap aja notifnya udah terkirim. Kita kasih logging. Nah, contoh lognya seperti ini. Lalu, function send welcome notification ini dapat kita panggil seperti ini. Apabila kita save dan kita run, dia terdapat error. Kenapa? Karena send welcome notification, dia memerlukan yang namanya argumen. Dan argumen atau input, itu sifatnya mengikat. Jadi kita wajib untuk menambahkannya apabila di sini ada. Oke, karena dia perlu string, misalkan aku input sebagai Mario. Terus kita jalankan. Hai Mario, welcome to the app. Ini notifikasi yang dikirimkan. Setelah 1 detik berlalu, anggap aja notifikasinya kekirim, dia akan nge-log ke sistem kita bahwa ada notifikasi yang sudah sukses dikirimkan. Dan send welcome notification ini bisa kita panggil secara terus-menerus. Istilahnya kalau function kita jalankan itu dipanggil ya, atau biasanya disebut sebagai function call gitu. Jadi ya kita kopas aja sini, lalu kita inputkan Budi. Kita jalankan lagi. Nah, jadi akan ada 2 notifikasi yang kekirim. Tapi kita cukup memanggil satu function. Kalau kita nggak pakai function, kita perlu kopas seperti ini kan. Nah, jelas line of code-nya lebih banyak kalau kita pakai kayak gini.
Dan dari sisi code yang lebih mudah dibaca atau clean code, penggunaan function itu sangat disarankan untuk mereuse suatu bagian dalam code biar nggak duplikat gitu. Oke, itu untuk contoh pertama. Untuk contoh keduanya, anggap aja kalian mendevelop suatu aplikasi logistik, yang dimana di aplikasinya ini memungkinkan untuk menghitung biaya pengiriman dengan mempertimbangkan beberapa variabel. Kalau biaya pengiriman itu biasanya variabelnya apa aja? Kan ada berat barangnya, terus ada jaraknya, lalu ada rate-nya per kilo gitu, misalkan berapa gitu. Nah, logik kayak gini nih, kita bisa tuangkan dalam bentuk code dan juga kita rangkai dalam bentuk fungsi yang nantinya bisa kita pakai secara terus-menerus. Oke, jadi kita akan menghitung harga ongkir ya. Sini aku buat suatu fungsi, namanya calculate shipping cost. Kayak gini. Lalu dari fungsi ini, kita pasti harapkan ntar bakal ada output harga ongkirnya. Dan harga itu umumnya kita bisa pakai float 64 seperti ini. Terus juga, dia mempertimbangkan beberapa variabel untuk menghitung shipping cost-nya. Yang pertama ada weight. Kita bisa pasang sebagai float 64. Lalu ada distance-nya. Kita pasang sebagai float 64 juga dalam kilometer. Lalu yang terakhir, ada rate-nya juga. Jadi per kilo itu berapa? Atau mungkin kita bisa kasih rate per kilometer seperti ini. Jadi jangan lupa, setiap kali kita bikin function, bikin variabel, bikin argumen, atau apapun itu di programming, kita harus buat penamanya itu se-clear dan se-objektif mungkin. Dan itu salah satu prinsip dari clean code atau ngoding yang rapi. Oke, lanjut ke main topik. Perhitungannya bisa kita kalkulasi di sini, di dalam calculate shipping cost-nya ini. Mungkin kita bisa buat sederhana, kayak weight kali distance-nya dalam kilometer, dan juga kita kalikan dengan rate per kilometernya. Dan terbitlah cost yang harus ditanggung. Nah, karena calculate shipping cost ini dia ada outputnya, ada return value-nya, itu wajib kita kasih return ya, kalau enggak dia bakal error. Nah ini missing return, jadi perlu kita return. Karena di golang itu semuanya mengikat atau static typing. Karena kita udah definisikan di sini, kita perlu return sesuatu. 0 pun nggak masalah, pokoknya kita return. Kita balikan ke cost. Nah, kita akan coba calculate shipping cost-nya ini. Kita bisa panggil seperti biasa. Terus kita bisa isi sesuatu di sini. 5, 4, Rp1.000 per kilo gitu misal. Terus kita go run. Dia di sini nggak terjadi apa-apa. Kenapa seperti ini? Ya karena kita nggak ngapa-ngapain di sini kan. Dan dari golangnya pun udah nge-warning kita apabila kita hover di sini. Calculate shipping cost doesn't have side effects. And its return value is ignored. Jadi calculate shipping cost ini dia return sesuatu, tapi kita abaikan. Makanya, kayak di contoh PPT itu, kita perlu tampung variabelnya ini. Nah, baru warningnya hilang. Tapi di sini ganti error lain. Errornya ini kita harus gunakan variabelnya ini. Nah, kita bisa buat seperti ini untuk ngeprint cost-nya dulu. Nah, jadi ketemu cost-nya 20.000. Semisal ini dalam rupiah. Atau kita bisa coba value lain. Suppose ya kita punya variabel nih untuk menampung weight, distance, sama rate-nya. Misalkan weight-nya itu dia sekitar 3,2 kilo. Distance-nya 100 kilo. Dan rate per kilonya itu kita bisa anggap sebagai Rp500. Kita bisa panggil lagi cost. Kita pakai sama dengan karena variable cost sudah kita define di atas. Jadi kita bisa calculate gini. Terus di sini ada weight-nya, distance-nya, dan juga rate per kilonya. Apabila kita print hasilnya, nah, dia di sini ketemu Rp160.000. Jadi enak kalau kita udah punya fungsi kayak gini, perhitungannya itu konsisten. Masalahnya adalah semisal kita copy ini, kita nggak pakai fungsi ini ceritanya. Terus perhitungannya kita taruh di sini. Ini akan mengakibatkan masalah ke depannya. Kenapa? Karena setiap kali kita kopas kayak gini,
Kalau ternyata perhitungannya itu berubah, ternyata rate per kilometernya kita perlu kalikan dengan 10 misalkan. Ya kita perlu tambahkan ke semua tempat yang ada perhitungan ongkirnya. Beda kalau kita tampung perhitungannya itu ke dalam satu function. Kalau ternyata dari sisi perhitungannya ada perubahan dikalikan 10, ya cukup ditambahkan di sini doang. Yang lain yang pakai calculate shipping cost itu sudah bisa menerima perubahannya. Nah, jadi lebih minim bug lah. Kalau salah-salah hitung itu kan bug yang nggak kelihatan ya, error yang nggak kelihatan. Jadi kalau ada perubahan, pakai function itu lebih mudah diubah dan meningkatkan yang namanya code maintainability. Untuk contoh selanjutnya, di sini kita akan coba demonstrasikan function dengan multiple argument dan juga multiple output atau multiple return. Untuk fungsinya sendiri namanya split bill, ya seperti nama fungsinya split bill yaitu membagi suatu total harga ke beberapa orang secara equal atau sama. Untuk perhitungannya susah dijelaskan, tapi pada intinya adalah dia nge-return atau ngeluarin yang namanya biaya per orangnya atau individual share. Dan juga dari biaya tersebut, kan biasanya duit itu nggak utuh kan, nggak bilangan koma-koma atau desimal, melainkan dia integer biasanya. Makanya di sini ada leftover, untuk menandakan dia ada sisa berapa sih dari keseluruhan orang ini. Ya kurang lebih fungsinya seperti itu, dan kita bisa pakai fungsinya kayak gini. Kita tuliskan nama functionnya, lalu argumennya kita pasang 334.000 yang akan dibagikan ke 3 orang. Apabila kita run, dia nggak menampilkan apapun karena di sini pun nggak ada print line-nya. Tapi dia nge-return yang namanya value di sini, yang perlu kita tangkap dan kita masukkan ke dalam variabel. Kita bisa kasih variabelnya gini, terus nah, kita define dua variabel di sini yang dipisahkan dengan koma ya, karena di sini dia return dua value. Dan kita bisa print seperti ini. Lalu kita run ulang. Nah, ketemu nih hasil baginya. Jadi kita bisa buat fungsi itu dia return dua value. Dia juga bisa nerima dua argumen atau lebih. Dan cara kita nangkepnya itu ya seperti ini. Ini sama saja kayak kita ngedeklarasiin variabel baru. Jadi semisal kita pengen deklarasikan ulang, kayak gini, dia nggak bakal bisa. Shared redeclared. Yang berarti error bahwa variabelnya udah pernah dideklarasikan. Jadi ini sama aja kayak, ya udah kita define variabel baru lah. Dan kita bisa kayak gini. Nah, kita bisa reassign variabel tersebut dengan nilai lain. Sama aja lah. Pokoknya seperti itu kalau kita pengen buat fungsi yang return multiple data dan cara nangkapnya seperti ini. Kalau kita pengen ignore, tinggal di underscore kayak gini. Kalau diginiin doang, dia nggak bakal mau, dia bakal error. Yang harusnya kita lakukan adalah di ignore kayak gini. Baru ini nggak bisa dipakai. Nah, undefined. Nah, seperti itu untuk demonstrasi fungsi ini.